Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasmiati Agus Saleh dengan NIM terakhir 054 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible yang pertama yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV yang panjangnya 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak yang panjangnya yaitu 400 sampai 800 nanometer. Yang kedua, grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometri UV visible yaitu yang pertama ada chromophore, yaitu merupakan sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible. Gugus atom dengan ikatan rangkap terkonjugasi yang menyerap radiasi UV visible melalui transisi pi ke pi pada panjang gelombang di atas 200 nanometer dan menjadi penyebab utama serapan atau warna suatu senyawa. Yang kedua ada auxochrome, yaitu gugus atom yang memiliki pasangan elektron bebas atau non-ikatan seperti OH, NH2, OR atau SH yang menyebabkan absorpsi radiasi ultraviolet visible melalui transisi non-ikatan ke sigma dan non-ikatan ke pi. Pada panjang gelombang di atas 200 nanometer, gugus ini tidak menyerap kuat sendiri, tetapi memperkuat dan menggeser serapan chromophore ke arah panjang gelombang lebih besar. Adapun berbagai orbital di dalam metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, orbital sigma. Orbital sigma merupakan molekul yang simetris terhadap rotasi di sekitar sumbu ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Dan ikatan jenuh pada molekul tanpa pasangan elektron bebas terbentuk dari tumpang tindih orbital sigma. Terus ada orbital pi, yaitu orbital molekul yang tidak simetris terhadap rotasi sumbu ikatan, dibentuk dari tumpak tindih lateral orbital pi. Elektronnya disebut elektron pi dan membentuk ikatan tidak jenuh. Adapun orbital non-ikatan, yaitu orbital yang tidak berinteraksi dengan orbital lain, berisi elektron yang tidak berbentuk ikatan terhadap pada atom dengan pasangan elektron bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible yang pertama, sistem terkonjugasi. Semakin panjang sistem terkonjugasi, semakin kecil perbedaan energi antara keadaan dasar dan teleksitasi atau pi ke pi, sehingga absorpsi pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau biasa disebut pergeseran batokromik atau merah dan hiposokromik yang biru. Kedua ada pelarut, yaitu transisi pi ke pi pelarut polar menyebabkan pergeseran batokramik atau merah. Sedangkan transisi non-elektronik ke pi yaitu pelarut polar menyebabkan pergeseran hipokromik atau biru karena penurunan energi keadaan dasar. Contohnya, transisi non-elektronik ke pi aseton pada pelarut N-heksana maksimal 279 nanometer, pada etanol sigma maksimalnya 272 nanometer dan pada air sigma maksimalnya yaitu 264,5 nanometer. Lalu yang ketiga ada perpaduan chromophore dan auxochrome, yaitu gugus auxochrome misalnya OH, NH2, OCH2 yang berikatan pada chromophore yang perpanjangannya sistem konjugasi, menyebabkan pergeseran botokramik atau merah dan peningkatan intensititas absorpsi atau efek hiperkromik. Yang keempat ada lingkungan elektro, yaitu lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat aksi antar orbital.
Bila interaksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang, dan perbedaan energi antara orbital, molekul ikatan, dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital, molekul ikatan, dan anti-ikatan bertambah, seperti hiposokromik. Ada alat instrumentasi pada spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada SWORCH, yaitu menghasilkan radiasi polikromatis, yaitu banyak panjang gelombang pada rentan UV visible. Lampu deuterium atau hidrogen digunakan untuk daerah UV sekitar 180-400 nanometer. Lalu yang kedua ada lampu Wolfram, digunakan untuk daerah visible sekitar 350-2500 nanometer. Terus ada alat kedua, monokromator, yaitu berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatis dari sumber menjadi cahaya monokromatis atau panjang gelombang tunggal atau pita sempit. Monokromator terdiri dari yang pertama X-translate, yaitu membatasi berkas cahaya yang masuk. Yang kedua dispersion device, yaitu biasanya menggunakan kisi difraksi atau diffraction grating atau prisma untuk memecah cahaya. Yang kedua exit light, yaitu memilih dan mengarahkan panjang gelombang yang diinginkan menuju sampel. Ada sample cell atau biasa disebut dengan tempat menaruh sampel. Biasanya terbentuk larut. Untuk mengukur UV visible, kuvet harus terbuat dari kuarsa karena bahan kaca menyerap sinar UV. Yang selanjutnya ada detektor, yaitu berfungsi menangkap intensitas cahaya yang telah melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dalam metode spektrofotometri UV visible ada dua analisis, yaitu yang pertama ada analisis kualitatif dan yang kedua analisis kuantitatif. Prinsip dasar dari analisis kualitatif yaitu berdasarkan panjang gelombang maksimum yang diserap oleh suatu senyawa. Setiap senyawa memiliki maksimum khas tergantung pada struktur dan gugus kromofornya, sehingga dari nilai maksimum tersebut dapat menunjukkan jenis atau identitas senyawa yang dianalisis. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif, berdasarkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi larutan sesuai dengan hukum Lambert, yaitu rumusnya A sama dengan nilai absorpsi B sama konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin besar pula absorbansi yang dihasilkan. Dengan demikian, besarnya absorbansi dapat digunakan untuk kadar konsentrasi dalam suatu senyawa. Kelebihan dan kekurangan menggunakan metode spektrofotometri UV visible yaitu yang pertama, kelebihannya metode sensitif dan akurat dan juga mudah digunakan. Kekurangannya yaitu pertama, hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor atau auxochrom. Dan kedua, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal atau untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus.